warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Ura. Edisi share langsung bertempat di Kampus 1 Taklim Ma'rifat, Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mursyid Waris adalah jalan yang terang benderang dan tiada tolok bandingnya untuk belajar sampai dengan ma'rifatullah. Saat ini karena agama telah kabur ya metodologinya, maka di mana-mana orang membahas agama dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Bahkan sudah diingatkan Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, itu banyak sekali ya. Aliran, golongan, kepercayaan, organisasi, mazhab, dan kumpulan-kumpulan itu. Masing-masing koloni ini adalah punya standar nalar untuk membaca agama itu mengelompok ya. Kecocok-cocokan itulah yang membuat aliran golongan mazhab tadi. Asal cocok dengan selera pedas, ya ngumpul dengan yang suka pedas lainnya. Asal suka lodeh, nah ngumpul sama yang suka lodeh lainnya. Suka jangan asem, ya suka ngumpul dengan yang suka jangan asem lainnya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi firqoh-firqoh di mana-mana. Dan itu nggak ada habisnya. Nah, semua orang berkeyakinan pasti meyakini keyakinannya. Semua yang berkepercayaan pasti mempercayai kepercayaannya. Tentu melebihi daripada yang orang lain percaya atau yang orang lain yakini. Artinya apa? Kenapa dia memilih keyakinan atau kepercayaan itu? Tentu bagi dia ada yang terbaik, betul ya? Artinya apa? Nggak mungkin orang berkeyakinan tapi salah keyakinannya jika dibanding orang lain. Nggak mungkin ya. Maka semua orang sekarang ini merasa benar dengan keyakinannya dan kepercayaan sendiri-sendiri. Logika. Lah kenapa kok masing-masing kepala merasa benar? Lah terus yang salah siapa kira-kira? Loh, aneh tadi ini. Sekali lagi ya. Mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan sebagainya itu. Saya tanya, siapa yang benar? Ada pula organisasi ini dan ini dan ini. Saya tanya, siapa yang benar? Pasti kau jawab, aliranmu, golonganmu, mazhabmu, organisasimu yang benar. Betul ya? Nah, itu agama relatif. Relatif sekali. Sering kami sampaikan, menuju Tuhan jangan mencari yang benar. Jangan cari yang bagus, yang sopan, yang pintar, yang alim, yang ahli ibadah. Jangan. Bedakan itu. Kalau benar itu masih sifat manusiawi, cocok dengan akalmu, seleramu, maka kau anggap benar. Saya tanya, benar mana teh sama kopi? Kau bilang benar teh. Ya karena kau suka teh, betul gak? Bagi orang lain suka kopi. Oh lebih benar kopi, blok, betul gak? Benar mana pecel sama lodeh? Karena kau suka pecel, katanya benarnya pecel. Lah gimana nasib orang suka lodeh? Tidak akan ada habisnya kalau kau mencari yang benar sesuai dengan akalmu itu. Bedakan ini dengan kalimat Mr. TM. Carilah yang mutlak. Tuhanmu itu mutlak, bukan benar. Kalau benar sama seperti apa ya? Teman sekolahmu yang punya prestasi gitu ya. Maka dia termasuk murid pandai gitu ya. Tuhanmu bukan seperti itu. Tuhanmu itu ada di gelombang maha mutlak, makom yang maha mutlak.
bukan benar. Berarti kan juga bukan baik. Nah, sementara orang mindsetnya pasti mencari yang baik dan benar. Betul ya? Itu keliru. Nah, di antara seluruh sudut pandang, di antara banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, saya tanya, mana yang lebih utama di antara mereka? Saya tanya, ayo, ada banyak kiai, ada banyak ulama, ini jawab, ini pertanyaan terbuka ya. Di antara banyak figur kiai, ulama, ustadz, semuanya, di manakah alamat Tuhan berada? Ayo, renungkan itu. Apa gurumu? Kalau kau bilang gurumu, terangkan kalau bisa. Terangkan. Apakah karena gurumu terlihat sakti, pintar, ahli ibadah, sopan? Kalau kau tidak ketemu dengan ilmiahnya, yang ilmiah itu faktornya, variabelnya sangat banyak loh ya. Bukan hanya sekedar cerita, tapi dombos, omong kosong, bukan itu. Lihat ya, dan ini ada otentik Quran loh ya. Baca itu di Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayo, yang merasa gurumu benar, gurumu mantap, gurumu baik, ayo, nyocot sini, lihat sini ya. Apakah di antara ulama, kiai atau ustadz bisa menerangkan itu, bisa di kondisi itu? Kita urai artinya. Lihat di dalam mushaf itu tentang Alif Lam Mim, di situ artinya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Cie. Betul ya? Betul nggak ini? Berarti kumpulan orang-orang yang awal dulu membedah Quran, membedah mushaf, ternyata mereka pun tidak tahu. Makanya ini standar ya, standar nasional saja. Alif Lam Mim di dalam artinya, di dalam terjemahan kitab itu, mushaf itu diterangkan sebagai apa? Hanya Allah yang tahu loh. Berarti mereka tahu apa tidak? Tidak tahu. Padahal itu kunci. Kenapa? Lanjutannya lihat, lanjutannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tiada sak keraguan atau kesamaran di dalamnya. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi masalahnya, apa itu yang terang benderang, yang tidak ada samarnya lagi? Kembali ke atas, yaitu Alif Lam Mim. Kenapa barang begini pentingnya kok nggak ada yang bisa mengertikan? Karena bukan pelaku. Makanya tidak bisa mengalami, tidak bisa menyampaikan apa itu yang dibalik Alif Lam Mim. Ini koreksi nasional ya. Kalau nggak ketemu itu, no way. Alif Lam Mim. Sementara tadi ya di awal-awal telah banyak berkembang aliran, madzhab, organisasi, kepentingan, golongan, firqah yang nggak ada habisnya. Semua cari yang baik, semua cari yang benar, semua cari yang cocok. Bodoh. Tuhanmu tuh bukan satu dimensi dengan kau. Macam kau anak SMA kelas 2, kau punya teman, dia itu pintar. Tuhanmu bukan alim juga, bukan pula benar, bukan. Mana ada kitab menyampaikan dia benar, dia kuasa, dia besar, dia maha benar. Nah,
bagaimana penjelasan yang dzalikal kitabu, yang kitab itu sangat terang benderang, yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, tiada kesamaran. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayo. Ayo. Kamu yang ahli teori, paling kau artikan takwa itu adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bodoh. Bukan itu. Bertakwa adalah beserta dengan Allah lewat gelombang itu. Jadi kondisi manusia telah berkekalan, berhampiran beserta dengan Allah. Maka otomatis dia akan menjauhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi bukan versi thinking. Itu ada di dimensi berbeda. Makanya ada iman, Islam, ihsan. Jadi takwa itu, nah, karena kau hanya ngelihat dengan panca inderamu dan mengolah dengan akalmu, maka arti takwa kau lihat seperti itu. Artinya kau melihat bukan dengan kacamata rohanimu, dan kau tidak melihat gelombang rohani yang ada di balik kalimat takwa itu. Alif lam mim itulah garansinya bahwa kau telah ketemu guru yang maha mutlak di dunia ini, yang tidak bisa dibantah siapapun dan tidak pernah bisa digugurkan oleh siapapun. Itulah alif lam mim. Alif adalah gelombang Allah, lam adalah gelombang malaikat Jibril, dan mim adalah gelombangnya Nur Muhammad. Hayo ke, itu ada di baliknya guru mursyid. Tapi mursyid yang beneran, bukan mursyid yang abal-abal. Nah, kalau sekarang ada 200 mursyid, ya bisa di logika lah, gak usah panjang-panjang kita. Kalau yang mutlak, yang tertinggi, saya tanya, yang tertinggi itu 2 apa 1? Ya 1 dong. Gak usah panjang-panjang kita debat, buat apa? Maka logikanya, carilah di antara 200 mursyid itu 1 yang mutlak, yang waris, yang tertinggi derajat makom keilmuannya, yang itu adalah waris dari Rasulullah Muhammad sendiri. Gak perlu kita debat-debat yang gak penting, gak perlu. Tapi nalar yang saya pengen bisa logis gak? Masa kok ada 3? Itu namanya muter-muter, ya gak? Atau kok ada banyak, itu namanya es puter kelas pasar malam. Betul gak ini? Goblok, bener apa kayak ini? Namanya itu paling ada berapa? Ada 1 dong. Top level, top grade. Nah gitu. Top dimension, gitu dong. Nah kenapa gak ada menerangan ini? Gak ngerti. Dikiranya mursyid sama saja ya. Si A sama si B sama. Satunya pakai celana pendek, satunya masih ingusan. Dikira sama. Tidak. Ada mursyid yang betul-betul sebagaimana disampaikan oleh Nabi, falam tajidalahu waliya mursida. Tapi yang palsu banyak di mana-mana. Di pasar malam betul nggak? Ada tas yang asli, otomatis ada yang palsu. Betul nggak ini? Semua yang asli pasti ada pembanding, yaitu yang palsu. Ada yang KW, ada yang jelas-jelas palsu. Wah, seperti itu. Cari tas ya di pasar ular ya, atau apa ya, coba ya, betul nggak? Ditanya KW berapa, betul nggak? Atau mau cari yang ori ya. Ori itu ada standar ya. Kita bisa melihat, cek fisiknya dan juga filosofi di atasnya. Kalau ori itu ada apa itu? Sertifikat. Terus ada hologram, ada apa-apa seperti itulah. Seperti itu. Nah, bagi yang telah ketemu alif lam mim, sudah, nggak usah toleh-toleh, nggak usah pedulikan orang yang nyocot sana sini, nggak perlu.
kau telah ada di dimensi yang tertinggi di dalam ilmu tarekatullah. Betul nggak nih Pak Sadri? Nggak ada tolak bandingnya. Dan bisa dibuktikan sangat tinggi ilmiahnya. Coba kalau saya ngomong ini sebagai seorang penyampai, saya tanya, apakah di tempat lain ada yang seperti ini garansinya? 1, teori yang ilmiah tinggi. 2, metodologi yang waris. Dan 3, adalah sistem yang mutlak. Tanya kalau ada. Tanya di mana? Tempatnya ada nggak? Orang lain punya itu nggak? Yang mursyid abal-abal punya itu nggak? Ditanya teori sudah belepotan, betul nggak? Cocot. Bukan kau itu mursyidnya. Betul nggak ini? Teori aja nggak bisa ilmiahkan. Apalagi kau terangkan metodologi agama. Paling diajari wiritannya nggak? Wiritan tapi tanya, ini ujungnya mana? Nggak tahu. Ya pakai ini. Ayo. Ini PR ya, tamparan keras ya. Buat pemain-pemain KW palsu itu ya, kelas pasar malam itu, ingusan semua itu ya. Ayo dunia persilatan, ayo gonjang-ganjing. Begitu kalimat-kalimat itu STM keluar itu, menampar betul itu. Kenapa? Mereka pun nggak ngerti. Mereka kira pun benar. Kalau mereka ngerti, kalau mereka salah, mending. Ini nggak ngerti. Alamak. Ya kayak ini. Mursyidnya tuh nggak ngerti. Alamak. Ditanya waris pun tidak tahu. Asal keramat, asal alim, asal memberi manfaat. Bukan. Kau cuman makom dunia. Makanya nggak pernah ada lagi membahas mi'raj, betul nggak? Bagaimana kau sampai pada Tuhan makrifat sementara nggak bisa mi'raj? Aduh, lucu-lucu apa julu-julu? Lucu. Gila nih. Ya, inilah. Jika matahari itu telah muncul ke permukaan, maka gelap itu akan auto sirna. Itu hukum. Tidak bisa terbantahkan. Ayo. Begitu urat-urat Mr. TM yang lugas terang benderang menohok kayak gini. Kenapa dari dulu nggak ada yang pernah bisa menerangkan alif lam mim? Yang itu ada kuncian. Lihat belakangnya itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Yang terang benderang, yang tidak kesamaran itu, yang kepastiannya, garansinya itu. Kenapa nggak ada yang menerangkan? Di manakah dia itu berada loh? Begitu ketemu itu, jalanmu terang benderang. Tiada terganggu apapun selama kau nginduksi dengan mentor gurumu. Ikuti saja dia sampai tujuan. Dan Quran pun berlaku bagi dirimu. Karena kau melewati ayat demi ayat. Kau tidak lagi melihat orang lain, tapi mengalami oleh dirimu. Kiblatmu adalah gurumu, tapi sesembahanmu adalah Tuhanmu. Berkiblat kau ke sana, ikut saja sudah sampai tujuan. Gerbong kereta api, kiblatnya kemana? Lokomotif, betul nggak? Karena tergandeng dengan logonya, maka sampai nggak kereta pada tujuan? Sampai blok, goblok. Segampang itu, terang benderangnya. Masalahnya, ayo, saiki sopo sing tanggung jawab kok sampai mursyid ono 200-an wong. Itu persiapan turnamen bola voli. Ya gak? Orang bodoh gak ngerti. Wah, payah ini. Kecuali kalau dia ngerti, kalau dia itu bukan mursyid ya, mesti dia mundur diri, itu gak? Harusnya mundur diri, dia paham diri. Maaf ya, maaf. Ternyata saya bukan mursyid asli. Saya ini KW. Maaf ya, maaf ya. Gitu dong. Blok, goblok. Lah sudah punya ekor panjang itu. Ada yang apa? Pesolek di sana sini pakai
jubah warna-warni, sekarang ungu, besok emas, besoknya hijau. Alamak, mursid kayak burung merak, bikin malu saja itu ya. Posisi saya enjoy, aman ya. Saya bukan mursid ya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya bisa menerangkan tentang kemursidan itu. Ayo. Dan saya bisa mengoreksi mursid-mursid kelas KW itu ya. Betul nggak ini? Logika tinggi loh ini ya. Ini publik ya. Namanya nggak ada dua, betul ya? Namanya mutlak itu sangat berbeda dengan relatif. Loh. Ini sangat jauh berbeda ya. Orang lain menyampaikan ilmu yang baik, benar, alim, akhlakul karimah, bla 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 bla. Ya Ustaz TM bukan mengarahkan orang menuju gelombang yang maha mutlak. Karena sifat Allah baik apa maha baik? Maha baik. Dia besar apa maha besar? Dia kuasa atau maha kuasa? Lah, karena kau selama ini salah mengartikan dokumen mindsetmu, kau kena prank, betul nggak? Kau baik, kau alim, kau sabar, kau ikhlas, tapi kelas dunia. Betul nggak ini? Baikmu olah akal, itu sugesti, betul nggak? Baikmu sabarmu bukan bentukan Tuhan. Kalau bentukan Tuhan lewat ujian, lewat bentukan di kondisi yang dibentuk Tuhan sendiri, nama subhanallah. Beda. Makanya bagi Mr. Tem, betul nggak ini ilmiahnya? Tidak ada orang sabar kecuali sabar yang disabarkan Tuhan. Betul? Karena kondisi. Nah, kalau orang lain cuma sabar, yang guru saja nggak ngerti. Sabar itu, sabar ikhlas itu kayak les kepribadian, macam John Robert Power, ya gak? Itu akal, itu thinking. Jauh sekali. Kitabnya kita beda dengan kitab tembre-tembre ya. Gurunya beda nggak kita? Beda. Kitabnya beda, gurunya beda, prosesnya beda. Ya, mohon maaf sekali, guys ya, mohon maaf guys. Jadi kita nggak selevel dengan ente-ente ya. Mohon maaf sekali. Kita tidak di partai Cucuk Meo atau di Pupuk Bawang atau di Geng Icikiwir. Oh bukan ya. Kita on the right track, absolute track, infinity track. Ini publik ya. Hai guys, ini publik. Di sini cocok juga bisa menilai, betul nggak? Nilai keilmiannya, nilai keabsolutannya, ayo. Dan itu pun dibenarkan Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Orang lain enak. Langsung disebut kitab itu. Nyebutnya Quran. Bukan itu. Lihat di Asy-Syura 52. Kitab itu ternyata tidak berapa huruf. Betul nggak? Dan kau tidak akan mengerti itu kitab. Berarti bukan mushaf. Betul? Itulah kitab yang ditanamkan dalam kolbumu. Yaitu berupa nur yang saat kau dibaiat. Itulah nur mursyidmu. Itulah alif lam mim. 3 gelombangmu. Dari dimensi manusiamu. Naik. Sampai kau ma'rifatullah. Barulah kau mulai beragama. Beda ya. Cara pandang Mr. TM dengan kunyuk-kunyuk itu. Kalau Mr. TM sampaikan agama itu makrifat. Kalau belum makrifat bukan agama. Ya. Jadi bertuhan dulu baru beragama. Kalau beragama nggak bertuhan itu sesat. Nah, Tuhannya ada wujudnya. Ayo bodoh amat. Sahadat pun menyaksikan yang wujud. Rasul ada di zaman ini. Ada teknik. Rukun syarat menembus akhirat. Real ya. Real gak itu? Real. Bahkan orang bodoh pun belum pelaku. Saya terangkan ilmiahnya pun mandok-mandok begini enggak? Hah? Itulah ilmiah. Masuk ke bayang akalmu. Dan akhirnya apa? Terobsesi untuk membuktikan. Karena apa? Kebayang. Lah kalau kamu membuktikan sesuatu yang enggak masuk akalmu, itu impossible. Bodohnya itu orang-orangnya. Makanya, ternyata di dalam
kitab saja yang mushaf itu terjemahnya ternyata nggak ada yang bisa menerjemahkan alif lam mim. Betul nggak itu? Hanya Tuhan yang tahu. Enaknya daripada gitu tafsirnya sudah sekalian semua, hanya Tuhan yang tahu. Biar aman kau. Nggak ngerti aja bilang nggak ngerti. Jangan pura-pura tahu. Sok kepintaran kau ya. Logika sekali lagi ya. Ayo. Biar kalian saling pandang memandang, saling tuding menuding. Jika saat ini ada 200 mursyid, ayo, pasti ada yang mutlak, betul ya? Dan yang mutlak telah ketemu, maka yang lainnya kedudukannya relatif. Bantan secara teori. Ayo bantan. Yang mutlak adalah yang ada di dimensi mutlak. Yang tertinggi pasti ada satu, namanya itu satu. Itu pelajar kelas SD, kelas 3 itu sudah diajari. Tertinggi itu yang mana? Di antara pilihan yang ini, ya pakai itu. Goblok, ya pakai itu. Kalau kau punya anak kelas 1 SD, bawa ke sini, tak ajari itu ya. Bapaknya nggak usah, bapaknya goblok-goblok. Otaknya nggak ada. Ya, ngeri-ngeri sedap ya. Bahasa Mr. T memang terlalu alim. Ya, terlalu alim. Ya, jadi sopan santun dan gak ngateli gitu. Itulah membuat orang berbersmili ya. Gitu, sedih dan duka mendengarkan uraian-uraian ilmiahnya Mr. TM yang brilian, baik hati Jan. Loh, tidak sombong. Narar logis. Saya tanya, blok-blok. Berapa tahun kau belajar tarekat? Saya tanya. Sampai mana dirimu di hadapan Allah Ta'ala? Ayo. Ayo. Seumur hidupmu pun gak sampai-sampai. Iya apa gak? Bodohnya kau pilih jalan itu ya. Kalau gak ada jalan terang benderang. Kalau ada kendaraan superjet untuk sampai Tuhan. Kenapa kau naik becak? Hah? Aduh, naik odong-odong mula alamak. Mana ada kendaraan sampai Tuhan itu pakai kecepatan relatif? Tuhanmu maha mutlak. Maka logika, relatifmu mesti menggandeng faktor mutlak baru sampai adaptasi kepada mutlak dulu. Ada faktor mutlak, infinity, absolute. Baru kau bisa sampai peluangmu kepada Allah Ta'ala. Peluangmu ada. Nah, kalau nggak ada itunya, sampai jungkir walik 1000 tahun, 5000 tahun, 1.000.000 tahun pun kau nggak akan sampai. Blok-blok. Bantah dengan teori matematika, bantah dengan teori fisika, sampai double pun nggak akan bisa, betul nggak? Bantan, Lut. Kenapa Mr. TM bahasanya keras? Karena membangunkan orang tidur dalam keadaan mabok perlu disiram air, betul nggak? Kau itu orang tertidur dan juga dalam keadaan mabok. Mabok dogma, mabok keyakinan, mabok kepentingan, mabok harapan. Kita siramlah pakai air panas, betul gak? Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi gak gini lagi. Bangun bang, bangun. Enggak, bangun. Gak bisa, siram air panas. Begitu loh. Ya. Ini publik ya guys ya. Hello guys ya. Ilmiah kayak tadi. Kalau kau ketemu itu, wah. Sudah ketemu nggak Pak Sodri? Bang Manar? Pak Sis? Siap sudah. Bang Bimo? Kang Di? Tepuk tangan. Logika. Kemana kau mesti tanya? Saya tanya. Di manakah alamatnya wali mursyida? Ya gitu ya, jangan goblok-goblok. Yang menerangkan itu siapa? Gitu saja toh. Kok cari yang ruwet-ruwet. Yang menerangkan itu siapa? Mr. TM. Jangan cari yang tembre-tembre kunyuk-kunyuk itu. Alah, lemper, lodeh itu jangan. Kalau tanya lemper ke mereka. Kalau sini baru tanya metodologi makrifat gitu dong. Lainnya nggak sanggup. Kalau sanggup silakan nongol ke permukaan kalau berani, betul nggak? Silakan nongol, terangkan itu. 3 tadi ya. Ini ilmiah Kak. Teori yang ilmiah, metodologi yang waris
dan sistem yang mutlak. Bantan secara manajemen, secara ilmu pasti, secara apapun itu absolut, bro. Kabar ngerinya adalah kau terkoreksi setelah ini ya. Begitu matahari muncul, maka gelap akan auto sirna. Begitu uraian-uraian STM nongol ke permukaan, maka kau akan tenggelam terkoreksi dengan dirinya. Kalau ibaratnya, kalau kami sampaikan begini, ibarat kau ayam, kita jabuti ulumu sekarang ya kak, ayo brondol kau sekarang ya, gak bisa membantah, ya tak? Kamu kepanasan, kesakitan, tapi inilah sistem. Begitu yang mutlak itu hadir ke permukaan, bisa diterangkan oleh ahlinya ilmiah, wah yang KW-KW otomatis minggir, betul gak? Lihat ya, matematika. X per tak terhingga sama dengan limit 0. Semua yang relatif dibandingkan mutlak sama dengan 0. Semua guru relatif dibandingkan guru mutlak sama dengan 0. Dan yang sampai kepada yang maha mutlak adalah mutlak itu sendiri. Relatif, minggir, bukan salah kelas kau, betul gak? Kalau pertandingan tinju salah kelas kau. Ini bukan saatnya anak-anak yang tampil ini. Ini kelasnya para dewa ini ya. Itulah bahasanya Mr. TM yang ngeri-ngeri sedap. Just kidding, auto glowing ya. Ya. Bercanda tapi bikin kau glowing, cantik dan tampan ya. Walaupun gak nyambung, kita sambung-sambungkan saja. Oke. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada kesempatan, udah sombong. Oke guys, ikuti channel YouTube-nya Mr. TM. Di situ semuanya ilmiah. Walaupun dibahas dengan bahasa konyol-konyolan, tapi nampar ini ya. Nampar ini. Logika tadi ya. Begitu kau ketemu lokomotif yang mutlak, kau masuk saja gerbongnya itu salah satunya, betul nggak? Karena terangkai sempurna, maka otomatis kau akan sampai tujuanmu. Tapi kalau kau nggak ketemu lokomotif yang mutlak, wah, gak sampai, atau malah yang palsu, sesat juga, salah sasaran, betul nggak? Maunya ke Jakarta, nyampainya Bandung, alamak, ya nggak? Atau yang relatif, maunya ke Jakarta, sampainya Babat, alamak. Tetap ya, relatif atau KW atau palsu, tetap nggak akan sampai. Hanya yang datang dari sisi Allah lah yang bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ilmu katanya mengaku dari Tuhan, dari Allah Ta'ala, terangkan kalau bisa, tapi secara ilmiah. Cocot pasti melungker, ya Pak Kak? Pasti kau bedah kitab, ya Pak Kak? Kayak anak-anak saja kau itu ya. Bahasa ma'rifat itu bahasa praktikal, technical ya. Kemudian applicated, artinya itu sinergi dan bisa kebayang untuk dibuktikan. Loh gitu loh. Lah kalau kau membahasnya dengan teori, dengan alamak kata orang, minta tak kau tak dasmu loh ya. Ini kita kak dasmu ini. Dasmu tak kau tak ada pangan. Kalau nanya yang mutlak, cari orang yang menerangkan itu blok. Karena selama orang itu relatif, tidak akan pernah bisa menerangkan mutlak, betul ya? Yang bisa menerangkan mutlak hanya yang sampai mutlak. Maka mencari alif lam mim di mana? Tanyalah ke sini. Jangan kepada ahli teori. Alamak. Jadi gitu ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Just kidding.
tapi auto glowing. Gak nyambung kita sambung-sambungannya. Ya. Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.